Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo semuanya, selamat datang di FYI for your inspiration. Tempat di mana obrolan ringan bisa menjadi pembuka hangat di pagi hari ini dan cerita-cerita seru menjadi sumber inspirasi bagi Anda semua. Saya Risya Madina dan hari ini kita akan ngobrol seru tentang topik Hari Pendidikan Nasional yang bertemakan partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi siap-siap buat duduk santai, ambil secangkir kopi atau teh kesukaan kalian dan nikmati perbincangan kita hari ini. Yuk langsung aja kita sambut Bapak Rianda Putra Eskom yang merupakan Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum dari SMK Negeri 4 Tanjung Pinang Timur. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Sebelum kita masuk ke topik utama, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah diundang. Ya, alhamdulillah baik ya Pak. Hari ini Jumat 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremonial tahunan. Dan ini adalah momentum untuk merenungkan kembali betapa pentingnya pendidikan dalam membangun masa depan bangsa. Dan pendidikan itu bukan hanya urusan sekolah, guru, atau pemerintah semata. Pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab seluruh semesta ya Pak. Betul. Dengan tema partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua, kita diajak untuk sadar bahwa semua pihak, baik keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, bahkan lingkungan sekitar memiliki peranan penting dalam mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas. Nah, kita ngomongin partisipasi semesta nih Pak. Ya. Menurut Bapak itu apa yang dimaksud dengan partisipasi semesta dalam konteks pendidikan? Ya, partisipasi dalam pendidikan itu sebenarnya banyak melibatkan aspek dan juga stakeholder yang ada di sekitar sekolah, baik itu mulai dari keluarga, mulai dari sekolahnya, kemudian juga dari pemerintah yang juga ikut berkontribusi, kemudian juga harus ada juga bantuan dan dukungan dari pihak dunia usaha, dunia industri, masyarakat tentunya, yang terus bekerja sama dengan pihak sekolah, karena pendidikan ini tidak mungkin bisa berjalan dengan semestinya kalau tidak ada dukungan dari luar. Mungkin itu loh. Ya. Nah, kalau dari dunia usaha sendiri itu kan berkontribusi dengan program-program yang memperkuat keterampilan anak muda. Media juga berperan membangun literasi dan karakter positif. Semua unsur ini bila bergerak bersama akan menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, inovatif, dan inklusif. Dan menurut Bapak, mengapa partisipasi semua pihak ini penting untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu? Ya, karena di dunia pendidikan, khususnya di sekolah itu, kita kan memang sudah ada stakeholder, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, juga ada keamanan, juga ada penjaga sekolah. Kalau semuanya itu hanya membangun sebuah internal kontribusi kegiatan yang mendukung sarana prasarana di sekolah, kayaknya itu kurang mendukung. Makanya kita juga membutuhkan dari pihak-pihak luar, salah satunya itu mungkin dari masyarakat, dari media itu juga sangat berpengaruh ya, memberikan kontribusi dan juga promosi untuk sekolah, bisa dikenal dan juga bisa menjadi corong promosi untuk kepada masyarakat-masyarakat yang khususnya itu berada di sekitar sekolah kita, seperti itu. Oh iya. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal. Pendidikan bermutu harus dapat diakses oleh semua tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, maupun geografis. Karena menurut kita itu setiap anak berhak mendapatkan kesempatan terbaik ya Pak untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensinya. Menurut Bapak bagaimana contoh nyata partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan bermutu? Ya, untuk saat ini sekolah kita, SMK Negeri 4 Tanjung Pinang sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak masyarakat yang khususnya berada di sekitar kita. Salah satunya itu mungkin bisa kita lakukan pembuatan kayak pojok baca atau memberikan program-program yang bisa mendukung sarana prasarana sekolah. Contohnya peminjaman alat, misalnya dari masyarakat yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh peserta didik di sekolah kita.
Mungkin juga bisa memberikan program-program beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu di sekolah. Itu juga sangat memberikan kontribusi besar ya untuk anak-anak peserta didik kita. Mudah-mudahan semua fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini bisa didukung secara maksimal. Jadi tidak bisa kita mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah saja, atau mungkin kita hanya berpegang pada bantuan-bantuan dana dari BOS, bantuan operasional sekolah dari pemerintah. Jadi memang masyarakat harus berperan aktif untuk membantu bagaimana SDA dan SDM di sekolah itu bisa mumpuni tentunya, sehingga kenyamanan siswa untuk belajar pun juga terpenuhi. Lalu apa peran keluarga dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua? Pendidikan itu yang pertama itu pasti memang dari keluarga ya. Keluarga itu adalah pendidikan dasar, pembentukan karakter, moral anak itu pasti di keluarga. Nah, kami juga mengharapkan memang ada bantuan dan juga kontribusi besar dari pihak keluarga dengan sekolah. Salah satunya itu tetap menjalin komunikasi yang baik itu dengan orang tua, guru, maupun dengan siswa, agar perkembangan anak dan juga tumbuh besar anak itu dapat tercapai dan juga dapat kita berikan masukan-masukan yang positif tentunya untuk perkembangan pendidikan di sekolah. Kemudian bagaimana dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendidikan bermutu? Karena sekolah kita ini adalah sekolah menengah kejuruan, saat ini kita sudah bekerja sama dengan hampir 108 DUDI, dunia usaha dunia industri yang ada di sekitar Kepri, Kepulauan Riau. Dan mudah-mudahan selama ini yang kami pantau, dari MOU yang sudah kami lakukan, mereka memberikan kontribusi yang sangat besar. Salah satunya itu dalam program-program misalnya pemberian materi-materi yang kita sebut seperti guru tamu. Kita mengundang guru tamu ke sekolah. Bisa juga mereka memberikan bantuan dalam bentuk kompetensi, peningkatan kompetensi baik itu untuk guru maupun untuk siswa. Dan yang sedang terjalin saat ini adalah program praktek kerja lapangan untuk siswa. Dan saat ini juga kami dari pihak sekolah sudah mendorong guru-guru produktif untuk terus meningkatkan kompetensinya dengan melakukan magang di tempat DUDI. Nah, ada juga DUDI yang sudah menjalin hubungan mesra dengan sekolah kita. Mereka memberikan bantuan alat dan juga merekrut siswa kita yang dianggap berkompeten untuk membantu dunia usaha, dunia industri di perusahaan mereka. Mungkin itu dulu. Jadi siswa-siswi yang sekolah di sini kan ini kan sekolah menengah kejuruan ya Pak. Jadi setelah kita lulus sekolah mungkin akan ada siswa yang kompetensi keahlian kejuruannya itu kuat kan Pak. Yeah. Jadi itu bisa direkrut dari tempat magangnya. Iya, harapan kami juga seperti itu. Karena dunia SMK itu output yang kami harapkan adalah terserapnya tenaga dari lulusan alumni untuk dipekerjakan di dunia usaha, dunia industri. Itulah output SMK sebenarnya seperti itu. Semakin banyak siswa yang terserap, ya maka kami juga berhasil, istilahnya guru dan juga sekolah itu berhasil menciptakan SDM yang mumpuni tentunya yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Baik, untuk selanjutnya apa dampaknya Pak jika partisi semesta ini tidak terwujud dalam pendidikan? Sebaliknya gitu. Ya, itu tadi perbincangan kita di awal. Memang pendidikan ini tidak bisa dibebankan kepada pihak sekolah saja. Tetapi kita berharap banyak dari pihak luar, salah satunya dari pihak keluarga, masyarakat, pemerintah, dan juga mungkin dari organisasi dan media-media massa bisa membantu kita ya, membantu dalam arti mempromosikan dan juga menjadi corong untuk menjadi sekolah kami ini sekolah yang bisa menelurkan calon-calon penerus bangsa, calon-calon pemimpin bangsa tentunya untuk kedepannya. Jadi ini tidak bisa murni jadi beban sekolah, itu tidak akan mungkin, kualitas pendidikan itu akan maju. Jadi tetap harus ada kerjasama dari semua pihak. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya perbincangan kita hari ini, mari kita wujudkan partisipasi semesta ini bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Kita mendukung anak-anak untuk belajar dengan giat,
mendukung para guru untuk terus berinovasi, serta memperjuangkan fasilitas pendidikan yang layak dan merata di seluruh penjuru negeri. Sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Semangat ini harus terus kita hidupkan dalam jiwa kita, agar pendidikan menjadi kekuatan yang mampu mengubah masa depan bangsa menjadi lebih baik. Gak kerasa obrolan kita hari ini penuh banget dengan cerita menarik dan inspirasi dari Bapak Rianda. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah dengerin dan nemenin kita sampai akhir. Mungkin ada pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan untuk siswa-siswi yang akan melanjutkan magangnya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kami dari pihak sekolah tentunya akan terus memberikan motivasi-motivasi yang luar biasa kepada peserta didik kami, terutama yang akan nanti turun PKL yang di periode pertama ini. Kami mengambil satu keputusan penting untuk tahun ini bahwa pelaksanaan PKL akan kami laksanakan di bulan Juli sampai Desember 2025. Jadi itu penuh 2025 ini kalian tidak di sekolah belajarnya anak-anak, tetapi belajarnya di luar, yaitu di dunia usaha, dunia industri. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan kepala program kalian untuk terus mencari studi yang kira-kira masih linear dengan jurusannya dan sudah dipetakan. Mudah-mudahan nanti di bulan Juli kita sudah bisa pembekalan dan juga untuk pelepasan siswa magang kelas 12. Yang mudah-mudahan siswa-siswa yang akan turun magang ini sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan kompetensinya, dan juga yang tidak kalah penting adalah attitude. Nah, jadi tingkah laku dan juga sikap disiplin jujur itu sangat penting. Mudah-mudahan itu terus dipertahankan karena itu sangat berharga dan sangat berarti di dunia usaha, dunia industri. Pesan dari kami, selamat menempuh pendidikan baru di luar sekolah nanti. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi bekal baru atau setidaknya bikin hari kamu jadi sedikit lebih hangat. Jangan lupa buat terus ikutin FYI karena akan ada banyak cerita seru dan tamu-tamu luar biasa lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Risha Madina pamit dulu. Dan terima kasih kepada Bapak yang sudah berbagi cerita inspiratif sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Baiklah, jaga kesehatan, jaga semangat, dan jangan lupa bahagia.